إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para istrinya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waktu terus berjalan. Tidak terasa saat ini kita sedang berada di pertengahan bulan Rajab. Dan ini berarti bahwa antara kita dengan Ramadan tidak lama lagi. Kurang lebih 1,5 bulan lagi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi seorang mukmin. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi orang yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dia mengetahui bahwa bulan Ramadan bukanlah seperti bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah tamu agung yang Allah berikan kepada kita. Bulan Ramadan adalah musimul khair, musim kebaikan. Di dalamnya begitu banyak keutamaan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan
adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Pahala di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Sebelum Ramadan datang kepada kita, sebelum Ramadan datang menghampiri kita, hendaknya kita sebagai orang-orang yang beriman mempersiapkan diri. Karena Ramadan begitu sangat istimewa, maka perlu bagi kita untuk mempersiapkan hal yang istimewa ini. Jangan sampai bulan yang sudah Allah Subhanahu wa taala istimewakan lalu kita rendahkan dengan tidak adanya persiapan dari kita. Karena ketidaksiapan yang akan suatu hal akan berbuah kepahitan. Seorang ulama, Imam Abu Bakar Az-Zuri, sebagian sebutan kitab Badai Al-Fawaid, beliau mengatakan ada dua hal yang harus diwaspadai. Salah satu di antara keduanya yaitu at-tahawun fil amri idza hadar waktu. Meremehkan sesuatu tatkala datang waktunya. Ramadan akan datang, maka itu kita harus mempersiapkannya, ya, karena ketidaksiapan ini akan berakibat fatal. Paling tidak ada dua hal yang akan menjadi akibat buruk bagi orang yang tidak memiliki kesiapan. Yang pertama yaitu kelemahan untuk menjalankan kewajiban yang ada pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah agung yang ada pada bulan Ramadan. Orang-orang berlomba melaksanakan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia hanya bisa menyaksikan, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua akibatnya yaitu dia akan terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau, ya, Abu Bakar Az-Zuri menyitir firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 83. Fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin fasta'dzanu lil khuruji faqul lan takhruju ma'i abada. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikanmu kepada suatu kelompok, lalu mereka meminta izin kepadamu untuk keluar berperang, maka katakanlah kepada mereka, tidak boleh kalian keluar bersamaku selamanya. Walam tuqatilu ma'i aduwan, dan kalian tidak akan pernah berperang bersamaku melawan seorang musuh pun. Innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Karena sesungguhnya kalian telah rela untuk tidak berperang di kali pertama, maka sekarang duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak berperang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa mereka tidak diizinkan untuk ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah At-Taubah ayat 46, "Law aradul khuruj la 'addu lahu 'uddah." Andai saja mereka benar-benar ingin keluar ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah mereka mempersiapkan persiapan. Tapi tidak ada persiapan yang mereka lakukan. Tidak berlatih perang, ya, tidak menyiapkan harta dan jiwa raganya, tidak ada persiapan yang mereka lakukan. Walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Akan tetapi Allah tidak suka keberangkatan mereka, lalu Allah lemahkan mereka dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, yang tidak berperang. Perhatikan, di dalam dua ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan kelompok ini, ya, yang memang kelompok orang-orang munafik. Ya, alasannya kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Jihad, ibadah yang agung, memerlukan persiapan fisik dan yang lainnya, tapi mereka tidak persiapkan, sehingga mereka mendapatkan dua hal yang buruk. Pertama, Allah lemahkan mereka sehingga tidak bisa melakukan amalan tersebut. Yang kedua, Allah tidak ridhoi mereka. Allah tidak izinkan mereka untuk melakukan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ramadan.
Ramadan di dalamnya berisikan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan. Bukan main petasan, bukan bersenang-senang dengan makanan dan minuman di saat buka dan sahur, bukan itu. Ya, Ramadan musimul khair. Di sana terdapat kebaikan-kebaikan, amalan soleh harus kita laksanakan, dan ini perlu disiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, maka dua hal tadi yang kita khawatirkan, kita lemah, tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, atau Allah tidak meridhoi kita. Apa saja yang harus kita persiapkan di dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama yaitu melatih diri dengan banyak melakukan amalan soleh dari sekarang. Ya, seperti banyak berpuasa, banyak melaksanakan sholat malam, banyak bersedekah, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam hadis tersebut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Walam arahu sha'iman min syahrin qad akthar min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Aku tidak pernah melihat beliau Nabi SAW berpuasa ya pada suatu bulan ya lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang beliau berpuasa pada bulan Sya'ban secara keseluruhan. Ya, terkadang beliau berpuasa di kebanyakan dari hari bulan Sya'ban, kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa. Lihat, Nabi SAW manusia yang sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena di antara puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi sebagaimana disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau mengucapkan sebuah perkataan yang begitu sangat indah sekali. Syahrul Rajab syahrul lizzar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Ini saat ini. Maksudnya adalah apabila kita kaitkan dengan Ramadan, bulan untuk saatnya kita mulai melatih diri dari sekarang melakukan ibadah-ibadah dan amalan soleh. Wa Sya'ban syahrus saqi, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i, dan bulan Ramadan adalah ya bulan panen. Jadi sudah bukan saatnya lagi latihan Ramadan itu sudah panen. Kita sudah siap secara maksimal totalitas melaksanakan ibadah-ibadah yang utama pada bulan tersebut sehingga tidak terasa berat lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua yaitu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, persetujuan kepada kita untuk kita dapat melaksanakan ibadah di bulan yang agung tersebut. Adalah kebiasaan kaum salafus salih sebenarnya disebutkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Mereka dahulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa 6 bulan berikutnya dari mulai bulan Syawal sampai seterusnya agar menerima amalan mereka. Masya Allah, begitu sangat besar sekali keimanan mereka kepada Allah, begitu sangat besar sekali perhatian mereka terhadap Ramadan, berdoanya selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Ada doa yang biasa diucapkan oleh mereka para salafus saleh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Silahkan ucapkan doa ini atau doa yang lain yang memiliki makna baik, yang intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa beramal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang ketiga yang bisa kita lakukan di dalam rangka menyambut bulan Ramadan yaitu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita manusia, anak Adam, ya, memiliki sifat suka melakukan kesalahan, suka melakukan dosa. Bahkan mungkin kita menyadari diri pernah melakukan dosa besar selama ini. Maka dari itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu sifatnya suka melakukan kesalahan, suka melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah yang banyak bertobat. Bertobatlah, karena pintu tobat akan senantiasa terbuka sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Dan bertobat adalah suatu tanda bahwa seseorang secara totalitas mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Karena dia tahu bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Dia ingin ketika memasuki bulan Ramadan dirinya bersih dari dosa, dari kesalahan. Dia ingin dosa-dosa yang selama ini dilakukannya tidak menjadi penghalang baginya untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Karena ketahuilah, ya, di antara penghalang terbesar yang biasanya menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan adalah dosa, adalah maksiat. Semakin seorang banyak melakukan dosa dan maksiat, maka dia akan semakin sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, jauhilah maksiat dari sekarang. Jauhilah dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Ramadan datang kita begitu sangat mudah atau dapat melaksanakan ibadah dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara persiapan yang mungkin bisa kita lakukan yaitu persiapkanlah diri kita dengan ilmu. Karena Ramadan isinya adalah ibadah. Di sana ada puasa, di sana ada i'tikaf, di sana ada salat tarawih, di sana ada iftar dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah ini harus dilaksanakan berdasarkan ilmu. Karena suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang tanpa didasari dengan ilmu, ini akan lebih condong kepada kesalahan, kepada penyimpangan, dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah syarat mutlak ketika seseorang ingin melakukan suatu amalan. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau membuat sebuah bab, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab keharusan berilmu sebelum berkata dan beramal. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu 1 bulan setengah, bacalah dari sekarang fikih siyam, fikih Ramadan, kajilah ilmu seputar ibadah-ibadah di bulan Ramadan, hadirilah majelis ilmu, saksikanlah tayangan video yang menyajikan ya fikih Ramadan, sehingga kita memiliki bekal ilmu tatkala menghadapi bulan Ramadan kelak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan yang bisa kita lakukan di dalam rangka menghadapi bulan Ramadan yaitu mengatur waktu, mengatur agenda dari sekarang. Jangan sampai Ramadan datang kita malah sibuk dengan dunia, kita malah sibuk dengan urusan ya yang lain. Ya, Ramadan dia adalah musim ibadah. Hendaknya waktu tersebut memang kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya Ramadan mayoritasnya kita fungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan dari 12 bulan yang kita miliki selama 1 tahun, hendaknya kita khususkan untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita samakan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Kehidupan kita habis untuk dunia, sementara kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan hakiki yang akan kita jalani kelak, kita tidak persiapkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, mengabaikan waktu yang singkat dan berharga ini demi sesuatu yang tidak besar, demi sesuatu yang sepele, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara hal yang harus kita persiapkan juga selain dari apa yang kita sebutkan tadi di dalam rangka menyambut bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita melunasi hutang puasa terlebih dahulu. Apabila ada di antara kita yang masih punya hutang pada tahun yang lalu, entah karena sakit atau wanita, ya istri kita tidak puasa karena haid, ingatkanlah dari sekarang agar ditunaikan terlebih dahulu hutang puasa pada tahun yang lalu. Kemudian juga di antara persiapan yang bisa kita laksanakan yaitu hendaknya kita mempersiapkan materi, dana, uang, finansial, bukan untuk menu-menu berbuka, bukan, tetapi untuk kita bersedekah. Karena Ramadan adalah bulan sedekah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari bahwa Nabi SAW semakin bertambah kedermawanannya tatkala beliau berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memberikan berbuka kepada orang yang mau berbuka puasa. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu modal, itu perlu uang. Tidak selamanya materi itu negatif. Tidak selamanya uang itu negatif. Uang bisa menjadi positif, bisa menjadi hal yang baik ketika kita gunakan uang dan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan sekali lagi, mari kita bersama-sama setelah ini dan seterusnya mempersiapkan diri di dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian pada hari Jumat yang mulia ini, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka dari itu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at tawfiq wan najah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.